ingin mempresentasikan tugas video kami yang dibantu oleh Ibu Aulia Vivi. Jadi ini dengan mata kuliah Hukum Sumber Daya Alam yang berhubungan dengan ilmu hukum lainnya. Dengan beranggotakan saya, Nurhalina, dan rekan saya. Saya Selvia Nur Aisyah. Saya Siti Rauda dan rekan kami lainnya yaitu Wahyu Adi Putra yang berhalangan untuk mengikuti Zoom. Baik, materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya, Selvi. Silakan, Sel. Oke, baik. Saya akan menjelaskan hubungan hukum sumber daya alam dengan hukum tata usaha negara. Hukum tata usaha negara adalah hukum yang mengatur tentang kegiatan penyelenggaraan negara, yaitu undang-undang yang mengatur pelaksanaan tugas pemerintah. Sedangkan undang-undang hukum sumber daya alam adalah hukum yang mengatur upaya pemerintahan dalam mengelola sumber-sumber produksi dan sumber daya alam seperti bumi, air, dan energi untuk sebesarnya kemampuan rakyat. Hubungan hubungan keduanya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, individu atau perusahaan yang ingin mengembangkan sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi terlebih dahulu harus melalui jalur administrasi pemerintahan, yaitu perizinan. Kemudian ada hubungan sumber daya alam dengan hukum agraria. Hukum agraria adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air, dan ruang angkasa di seluruh negara, serta mengatur pula kewenangan yang timbul dari hubungan tersebut. Hubungan antara hukum sumber daya alam dan hukum agraria adalah pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan luas atau kondisi lahan pertanian negara yang digunakan untuk pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Contoh, status real estate di dalam wilayah pertambangan, terlepas dari apakah real estate tersebut merupakan hak milik HGB, atau milik negara. Dalam hak-hak milik, perusahaan harus memberikan kompensasi kepada pemilik tanah sebelum melakukan kegiatan eksploitasi sumber daya alam. Kemudian ada hubungan hukum sumber daya alam dengan hukum lingkungan hidup. Hukum lingkungan hidup adalah hukum yang mengatur tentang tata lingkungan hidup. Lingkungan hidup meliputi segala benda dan keadaan yang ada dalam ruang tempat manusia hidup, termasuk manusia dan perbuatannya dan kesejahteraan manusia. Manusia dan tubuh mereka mempengaruhi kehidupan lainnya. Hubungan antara hukum lingkungan hidup dan hukum sumber daya alam adalah hukum sumber daya alam merupakan bagian dari hukum lingkungan hidup dan mengatur interaksi antara manusia dengan makhluk hidup lain mengenai sumber daya alam, dan pelanggaran terhadapnya dapat dikenakan sanksi. Contoh, karena kegiatan pertambangan selalu mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup, maka AMDAL diatur sebelum melakukan upaya pemanfaatan sumber daya alam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Lina. Baik, saya akan melanjutkan materi dari hukum sumber daya alam, yaitu ada hubungan hukum sumber daya alam dengan hukum pajak. Seperti yang kalian tahu, hukum sumber daya alam mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum pajak. Kenapa? Karena kegiatan usaha pertambangan selalu diikuti dengan kewajiban membayar pajak. Seperti itu. Jadi dampak hubungan hukum sumber daya alam dan pajak dapat mencakup peningkatan pendapatan negara dari sektor ekstraktif yang memungkinkan investasi dalam infrastruktur dan layanan publik. Jadi setiap hasil penambangan memiliki kaitan dengan hukum pajak, sebab bagi negara yang sedang meningkatkan pembangunan di segala bidang menuju masyarakat adil dan makmur, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Berikut ada asas-asas hukum sumber daya alam, yaitu pengaturan asas hukum dalam undang-undang tentang pengelolaan sumber daya alam secara umum, yaitu harus memuat asas seperti pengayoman, ada kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan, kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Ada lagi ketertiban dan kepastian, keseimbangan, serta yang terakhir ada keserasian dan keselarasan. Jadi definisinya yang sudah bisa kalian mengerti, yaitu seperti contohnya asas pengayoman, yaitu prinsip yang bertujuan untuk melindungi dan memberikan jaminan terhadap kepentingan masyarakat
di dalam lingkungan dan sumber daya alam. Ada asas kebangsaan, contohnya yaitu sumber daya alam yang ada di suatu negara merupakan kekayaan nasional yang harus dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan. Seperti itu. Ada juga asas kenusantaraan yang mungkin jarang kita dengar, yaitu prinsip yang menekankan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan kesatuan wilayah, budaya, dan kepentingan nasional yang meliputi sumber daya alam ini. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya yang bernama Siti Rauda. Silakan, Sel. Selanjutnya saya akan menjelaskan eh, asas hukum sumber daya alam. Yang pertama, dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan, pengaturan asas penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Selanjutnya, dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, pengelolaan perikanan, memuat asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan. Selanjutnya dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memuat asas berkelanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan. Berikutnya, asas hukum dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang wilayah negara, Pasal 2, muat asas kebangsaan, kenusantaraan, keadilan, keamanan, ketertiban dan kepastian hukum, kerjasama, kemanfaatan, dan pengayoman. Berikutnya, asas hukum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara, Pasal 2 memuat asas manfaat, keadilan, dan keseimbangan keberpihakan kepada kepentingan bangsa, partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas, keberlanjutan, dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya, asas hukum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia memuat asas kenusantaraan, manfaat, kebangsaan, keseimbangan, dan berwawasan lingkungan. Yang terakhir, asas hukum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi memuat asas ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat, keamanan dan keselamatan, kepastian hukum, dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya, saya kembalikan ke Dina. Baik, masuk kepada kesimpulan. Jadi yang bisa kita ambil dari uraian asas-asas hukum pada setiap undang-undang terkait sumber daya alam yang sudah kami jelaskan tadi, ada ditemukan beberapa perbedaan dan kesamaan. Perbedaannya terletak pada tidak semua undang-undang mencantumkan asas kenusantaraan dan asas kebangsaan. Eh, Adanya kesamaan asas hukum dalam setiap peraturan perundang-undangan karena asas hukum merupakan intisari dari aturan yang mengandung nilai-nilai filosofi, sosiologis, dan moral suatu bangsa. Dan terakhir dari kesimpulan ini ada asas hukum yang tadi, sumber daya alam menekankan pentingnya keberlanjutan, pemerataan, dan keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya untuk menjamin manfaat bagi masyarakat dan lingkungan dengan tetap menjaga kepastian hukum. Intinya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami, kelompok 8. Mohon dimaafkan teman-teman bila ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sekalinya nggak kerekam anjir. Saya lihat dulu terekam enggak? Sudah, sudah.